warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rio Armando, calon guru penggerak angkatan 6. Saya Meli Nur Hayati. Saya Henry Haryanto. Pada kesempatan kali ini kami akan mempraktekkan praktek coaching dalam rangka memenuhi tugas LMS demonstrasi kontekstual modul 2.3. Berikut adalah videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Rio. Selamat pagi Meli. Gimana kabarnya hari ini? Sedikit flu Bu. Iya, lagi musimnya. Saya juga sekarang lagi nggak enak badan. Ya. Kita sekarang ada agenda apa nih Pak Rio? Sekarang kita akan mempraktekkan coaching. Iya. Kita bertiga akan berkolaborasi, masing-masing berganti peran menjadi coach, kemudian coaching dan observer. Nah, persiapan apa yang sudah Pak Rio persiapkan untuk praktek coaching hari ini? Tahap pertama sebagai coach, peran sebagai coach saya mendalami apa itu kompetensi-kompetensi yang dimiliki oleh seorang coach, kemudian Ya. nanti bagaimana seorang coaching, dan tentunya nanti perannya sebagai observer bagaimana. Nah itu ya, berarti sudah ada persiapan yang matang ya Pak ya untuk Insya coaching Allah, hari insya ini. Allah, insya Iya. Allah, Bu. Kompetensi apa yang akan dikembangkan sama Pak Rio nih? Yang pastinya adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ya. sebagai bentuk coaching. Kemudian juga konteksnya adalah bahwa coaching itu tidak memberikan solusi, tapi menggiring bahwa kompetensi seorang coaching itu harus lebih ditingkatkan. Iya, jadi tujuan dan harapan nanti dari coaching yang sudah dilaksanakan apa nih Pak Rio? Untuk harapan mudah-mudahan setelah praktek coaching ini kita bisa lebih berperan lagi sebagai coach ataupun coaching, kemudian juga membuka ruang emancipatif untuk merefleksikan kebebasan kita dalam mengungkapkan problem-problem yang ada di sekolah. Ya, di sekolah. Iya, sudah bagus sekali Pak Rio ya, persiapan sama kompetensi yang akan dikembangkannya. Terus kita akan coachingnya sama siapa nih hari ini? Saya sekarang jadi coach dan coachingnya rekan saya Pak Henry. Iya, nanti ada Pak Henry ya sebagai coachingnya, dan saya nanti sebagai observer. Saya mohon izin ya untuk mengikuti coaching yang dilakukan sama Bapak nanti, coaching dengan Pak Henry ya. Ya, siap Bu Mel. Siap, Pak Henry-nya boleh dipanggil ke sini Pak. Pak Henry. Ya, selamat pagi Pak Henry. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ada sehat. Alhamdulillah Pak Henry, gimana salam sunnah? Ya, alhamdulillah hari ini sehat. Henry, semua keluarga sehat Pak? Alhamdulillah Pak sehat. Bagaimana sebaliknya Pak Rio? Alhamdulillah. Kita hari ini akan kolaborasi ya. Kira-kira apa sih yang akan Bapak konsultasikan hari ini? Begini Pak, ada satu hal mungkin yang ingin saya sampaikan mengenai saya itu bingung ketika di kelas anak-anak itu kurang aktif Pak. Ya. Bingung sekali yang bertanya. Nah, itu yang ingin saya obrolkan dengan Bapak hari ini. Ya, mudah-mudahan nanti percakapan kita akan Pak Henry bisa menemukan jalan keluarnya dan solusinya ya Pak ya. Pembelajaran yang sudah Bapak terapkan itu seperti apa Pak sekarang? Di kelas itu saya bervariasi Pak sebetulnya, Ya. mulai dari cara belajar berkelompok, kemudian memasukkan unsur games, kemudian menampilkan dari media pembelajaran, itu yang sering saya bergantian dilakukan di kelas. Oh, seperti itu ya Pak ya. Apakah selama ini Bapak sudah melaksanakan pembelajaran yang melibatkan permainan ataupun ice breaking untuk menstimulus keaktifan siswa dalam proses belajar? Nah, untuk ice breaking sesekali saya lakukan Pak di kelas, terutama ketika memang ada di jam yang gitu ya, jam ke tengah atau yang terakhir itu kan anak-anak mulai fokusnya berkurang, baru saya kasih ice breaking seperti itu.
Terus selama ini Pak, kompetensi nilai yang peserta didik Bapak dapatkan di setiap penilaian bagaimana sih? Kalau selama ini saya perhatikan dari setiap siswa yang saya ajar, kompetensinya variatif Pak. Ada yang bagus di pengetahuan, tapi di keterampilannya masih kurang ya. Kemudian ada yang juga dua-duanya bagus. Ada juga mungkin secara keterampilannya meningkat, tapi secara pengetahuannya lebih rendah gitu. Itu pengetahuannya sudah didapatkan. Ya kalau begitu sih menurut saya teknik pembelajaran yang sudah Bapak terapkan sudah cukup bagus ya selama ini Pak. Tadi berbagai teknik-teknik yang sudah digunakan juga, namun mungkin di sini kita perlu banyak kegiatan stimulus yang mungkin akan lebih membangkitkan lagi keaktifan siswa dalam belajar. Memang menurut Bapak sebagaimana penting keaktifan siswa tersebut dalam pembelajaran? Iya, jadi saya pikir kalau siswa saya bisa lebih aktif itu menandakan bahwa mereka fokus terhadap materi pelajaran yang diajarkan, kemudian akan berbanding lurus juga mungkin dengan hasilnya. Dan selama ini memang masih banyak yang di bawah harapan, dan itu mungkin salah satunya karena mereka itu di kelas kurang aktif, kurang bertanya, ataupun mengikutinya tidak begitu antusias. Nah, sehingga mungkin itu salah satu faktor yang saya pikir yang menyebabkan kompetensi mereka belum tercapai maksimal. Oh, seperti itu. Dalam pembelajaran kan ada diferensiasi ya Pak ya. Oh, iya. Setiap anak bisa menggali potensinya sesuai dengan bakat dan minatnya. Mungkin ada kendala anak yang dalam public speakingnya memang kurang Pak ya, tapi dia bisa menunjukkan keaktifannya dalam bentuk karya, misalnya dalam bentuk gambar ataupun dalam bentuk puisi ataupun dalam bentuk lainnya yang bisa menunjukkan keaktifan anak tersebut. Seperti kita ketahui bahwa memang setiap anak itu punya kompetensi yang berbeda-beda. Seperti yang kita ketahui juga bahwa menurut Ki Hajar Dewantara ya potensi anak itu bervariatif ya begitu ya Pak ya. Selanjutnya Pak Henry punya rencana apa nih untuk menstimulus ataupun berusaha mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran? Iya, sebetulnya sih saya sudah ada rencana seperti yang barusan Bapak sampaikan juga, itu ada pembelajaran berdiferensiasi ya. Saya pikir betul juga ya, mungkin anak-anak itu kesiapan belajarnya berbeda-beda, kebutuhan belajarnya berbeda-beda. Mungkin ada yang lebih cenderung ke visual, ke audio ataupun estetik. Nah, mungkin di pembelajaran berikutnya saya akan mencoba menerapkan penerapan diferensiasi agar memang tapi sebelumnya juga saya mengatakan dulu mungkinnya kebutuhan belajar siswa saya seperti apa ya. Nah, nanti setelah itu mungkin saya akan menerapkan berbagai teknik metode yang berdiferensiasi agar semua siswa yang ada di kelas saya itu bisa mengikuti dengan antusias. Mungkin selama ini mereka itu tidak tertarik atau tidak bisa memahami dengan hanya satu metode saja Pak. Mungkin seperti itu. Dalam melakukan rencana tersebut Pak Henry, apa yang Pak Henry butuhkan? Seperti misalnya dukungan ataupun kolaborasi dari teman ataupun dari pimpinan. Nah, dalam mensukseskan planning yang Bapak ungkapkan barusan, kira-kira dukungan apa sih yang Bapak butuhkan untuk menunjang? Untuk menunjang itu mungkin yang pertama setelah ini mungkin saya akan mereview lagi
RPP saya. Ya. RPP saya akan di-review lagi. Nanti rencananya akan dimasukkan pembelajaran diferensiasi di sana. Setelah itu juga mungkin butuh media juga. Mungkin saya menghubungi buka kepala sekolah untuk bisa memberikan fasilitas berupa alat IT yang punya sekolah untuk dipergunakan di sekolah. Nah, itu mungkin beberapa rencana yang saya akan terapkan di kelas untuk penerapan diferensiasi ini agar aktif siswa itu semakin meningkat gitu Pak ya. Ya, kalau menurut saya yang langkah yang Bapak ambil itu sudah tepat ya Pak ya. Saya setuju Pak dengan semua ide itu. Sekarang gimana perasaan Bapak setelah mengungkapkan problem yang terjadi selama ini? Ya, jadi hasil bicara kita hari ini mungkin saya punya rencana ke depan. Saya merasa punya tujuan lagi bahwa memang tadi murid di kelas saya tidak aktif itu mungkin karena kebutuhan belajarnya mungkin berbeda. Ya, betul. Selama ini mungkin saya melakukan hanya satu arah saja. Tapi beberapa pertemuan ke depan saya akan coba mengubahnya menjadi pembelajaran diferensiasi. Mungkin harapannya itu akan meningkatkan lagi keaktifan siswa saya belajar di kelas Pak. Itu mungkin. Ya. Semua itu udah bagus sekali Pak. Semoga ide-ide yang sudah Bapak utarakan tersebut dapat segera terselesaikan, kemudian juga dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa ditakuti, tanpa kita merasa bahwa kita belum berhasil nih ketika melihat anak belum aktif. Tidak ya, mudah-mudahan kedepannya semua program tersebut dapat Bapak atasi dengan rencana-rencana aksi yang tadi sudah Bapak utarakan. Ya, baik Pak. Terima kasih. Ini sangat berharga sekali buat saya. Mungkin ke depan saya juga akan mencoba ya. Semoga berhasil ya Pak ya, rencana apa yang Bapak laksanakan ke depannya, dan mudah-mudahan kita menjadi guru yang lebih baik lagi dalam melakukan proses pembelajaran. Ya, baik Pak. Ya, seperti itu Ibu Observer. Oh iya, baik Pak Rio, kita langsung merefleksi saja ya. Pak Rio sudah bagus sekali ya untuk menjadi coach. Pak Rio sudah hadir sepenuhnya untuk aktif berperan sebagai coach untuk menyelesaikan permasalahannya Pak Henry. Juga sudah memberikan umpan balik serta arahan dan memotivasi Pak Henry supaya bisa melaksanakan rencananya dengan baik. Dan kira-kiranya nih, setelah Pak Henry kan sudah menemukan solusinya nih tentang permasalahannya, menurut Pak Rio kompetensi apa lagi nih yang harus dikembangkan sebagai coach dari diri Pak Rio, atau sudah cukupkah, atau ada lagi sesuatu yang merasa Pak Rio kurang? Mungkin banyak, kekurangannya masih banyak ya Ibu ya. Masih banyak, kita sebagai coach hanya bisa hadir sepenuhnya, tetapi dalam hal kolaborasi dan membangun kemitraan mungkin di antara kita membutuhkan lebih banyak lagi jam terbang untuk lebih bertemu dengan Pak Henry. Iya. Karena mungkin chemistry-nya belum dapat Bu. Nah, kalau gitu. sekali ya. Kalau baru sekali ya Pak Henry ya. Iya. Ya betul, seperti itu Bu. Iya, jadi kita memang harus sering ya, Ya. harus sering kita berkolaborasi, sering memecahkan masalah satu sama lain. Ya. Dan mungkin kedepannya mudah-mudahan kita pun bisa lebih berkembang lagi dengan baik. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Henry. Ya, sama-sama. Iya.